Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti pada mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Kita masuk ke video yang kedua tentang demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Kita masuk ke video yang kedua, yaitu tentang perkembangan politik luar negeri, kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin. Ya, tujuan pembelajarannya sudah kita bahas di depan ya. Kita lanjut saja. Nah, di bidang politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih mengarah kepada politik konfrontasi atau permusuhan yang ditujukan kepada negara-negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Penerapan tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia lebih cenderung mendekati negara-negara komunis. Hal ini sangat menguntungkan Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang apa saja tindakan presiden yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar tentang politik luar negeri Indonesia? Yang pertama, membagi dunia menjadi dua, yaitu NEVO, New Emerging Force, yang bermakna kekuatan baru yang akan muncul, yang terdiri dari Indonesia, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, Rusia, Polandia, dan lain-lain. Dan ALDEVO, atau yang disebut All Established Force, atau yang bermakna kekuatan lama yang telah mapan, yang terdiri dari Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya yang sering juga disebut blok barat. Kemudian yang kedua, melaksanakan politik mercusuar atau politik kemegahan, ya, dengan cara menunjukkan bahwa tanpa bantuan hutang atau bantuan dari pihak blok barat atau Amerika dan kawan-kawan, Indonesia masih bisa membangun negara. Contohnya dengan membangun Monas, Tugu Nasional itu ya, kemudian membangun Stadion Senayan Bung Karno, itu sekarang GBK itu ya, Stadion Gelora Senayan itu, dan lalu menyelenggarakan Ganevo atau Olimpiade negara-negara komunis. Ya, kemudian yang ketiga, membentuk poros Peking Jakarta dan poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Jadi ini hubungan langsung antara Indonesia dan Cina. Apakah sekarang dilakukan? Iya. Pada masa ini kita membentuk poros Peking Jakarta lagi. Ya, bukan Peking tapi Beijing ya sekarang. Nah, kemudian lanjutnya yang keempat, melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 63 sampai 64. Kenapa? Karena terjadinya pembentukan Federasi Malaysia dianggap oleh Indonesia itu adalah gagasan Inggris dan merupakan proyek neokolonialisme yang membahayakan revolusi yang sedang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina. Filipina menganggap Sabah adalah wilayah Filipina. Ya, jadi Malaysia itu mau menerima kemerdekaan dari Inggris, tetapi bentuknya federasi. Kalau Indonesia mau menerima kemerdekaan dari Belanda, tapi bentuknya race gitu loh. Dan Indonesia sudah mengalami dan dianggap tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia lah. Itu dianggap Malaysia juga begitu, sehingga tidak boleh sama Indonesia. Itu kan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Nah, akhirnya untuk meredakan ketegangan diadakan konferensi tingkat tinggi Mapilindo di Manila dan menghasilkan deklarasi Manila yang berisi Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia kalau rakyat Kalimantan Utara mendukung. Jadi pada waktu itu rakyat Kalimantan Utara agak keberatan. Nah, ini yang diambil oleh Indonesia bahwa Indonesia membantu Kalimantan Utara untuk tidak mendukung terjadinya Federasi Malaysia. 2. Meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik. Tapi akhirnya sebelum Malaysia mencari tahu atau melakukan jajak pendapat di Kalimantan Utara, akhirnya Malaysia sudah memproklamirkan kemerdekaannya dalam bentuk Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 63. Maka kemudian Indonesia mengumandangkan Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Ya, ini
pada waktu didengungkan Dwikora ini, para pemuda setiap kali ketemu pemuda lain, khususnya tokoh-tokoh PKI ya, mahasiswa-mahasiswa PKI, kemudian pemuda-pemuda PKI mengepalkan tangan sambil bilang ganyang Malaysia. Ini Dwikora. Kayak pada waktu Indonesia melakukan kemerdekaan, kemudian kita mengepalkan tinju, kemudian sambil bilang merdeka. Nah, ini sama. Tapi yang ini dikomandoi oleh PKI. Apa isinya Dwikora? 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia untuk menggagalkan negara-negara boneka Malaysia. Apa akibatnya bagi Indonesia dengan mendengungkan Dwikora? 1. Indonesia dianggap telah melanggar piagam PBB karena mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 2. Konfrontasi dengan Malaysia menguntungkan kedudukan PKI. 3. Hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis semakin erat. Ya, lanjut yang kelima, Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. GNB ini dibentuk melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 untuk menyikapi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ya, secara resmi dibentuk lewat KTT tahun 61 di Beograd, Yugoslavia. Ya, tetapi kenyataannya kita masuk GNB, tetapi kenyataannya kita lebih condong ke NEVO ya toh, atau ke negara-negara blok timur atau negara-negara komunis. Lanjut, Indonesia keluar dari PBB. Pada tanggal 31 Desember 64, Presiden Soekarno menyatakan ketidaksetujuannya kalau Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan mengancam akan keluar dari keanggotaan PBB. Tanggal 7 Januari 65, Indonesia benar-benar keluar dari PBB karena Malaysia dilantik menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akibatnya apa? 1. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional. 2. PKI memanfaatkannya dengan mendekatkan hubungan Indonesia dengan RRC atau Republik Rakyat Cina yang belum menjadi anggota PBB. 3. PKI mendapat tempat dan banyak mempengaruhi pola kebijakan pemerintah Indonesia. Oke, lanjut di bidang ekonomi. Sistem ekonomi terpimpin tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kehidupan masyarakat Indonesia. Ekonomi terpimpin adalah ekonomi liar karena dilaksanakan tanpa peraturan yang pasti dan jelas. Presiden Soekarno terjun langsung sendiri untuk mengatur perekonomian sesuai dengan kehendaknya sendiri sehingga mengakibatkan semakin merosotnya perekonomian Indonesia. Apa saja sih yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin di bidang ekonomi ini? Diadakan pungutan dana revolusi, jadi rakyat ditarik dana atau uang, kemudian dikumpulkan oleh pemerintah dan konon katanya disimpan di Bank Swiss dan Prancis, ya. Tapi ternyata sampai sekarang kita mau mengambil dana itu belum bisa sampai sekarang, ya. Kemudian terjadi inflasi sampai 650%. Ini rakyat jelas menjerit karena apa-apa mahal. Yang ketiga, untuk mengatasi inflasi, diadakan pemotongan nilai nominal. Jadi uang yang harganya 1.000 dianggap menjadi 100. Uang yang bernilai 500 menjadi 50. Kemudian juga membekukan simpanan rakyat di bank yang melebihi 25.000. Untuk mengatasi inflasi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 59, otomatis rakyat langsung jatuh miskin, ya kan? 4. Membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Lanjut, 5. Menyelenggarakan Deklarasi Ekonomi atau DEKON untuk menyelenggarakan ekonomi yang demokratis dan bebas dari imperialisme. 6. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau sering disebut KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KOSEP dalam usaha perdagangan. Tapi tindakan ini semuanya gagal untuk mengatasi kesulitan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, kenapa? Karena pemerintah mencetak uang yang banyak untuk politik mercusuar sehingga peredaran uangnya sangat tinggi di dalam masyarakat.
Di bidang sosial, pemerintah gagal menyediakan sandang dan pangan bagi rakyat. Kemudian di masyarakat dipengaruhi persaingan antar kekuatan politik yang ada, PKI dengan non-PKI. Kemudian ajaran Nasako menjadikan PKI kuat sehingga pengaruh PKI masuk ke kampus dan mempengaruhi kebijakan di surat kabar atau berita-berita di surat kabar dikontrol PKI. Di kampus juga akhirnya menjadi suasananya menjadi tegang karena kalau ada mahasiswa yang tidak setuju PKI, tahu-tahu besoknya menjadi mayat, sehingga suasana kampus sudah tidak sehat lagi. Maka sekarang kan politik sudah tidak boleh lagi masuk kampus, begitu. Nah, kemudian di bidang pendidikan, tahun 1950 pemerintah menetapkan pendirian universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Ya, karena misalnya Yogyakarta sudah punya UGM, maka kemudian dia didirikan universitas negeri yang baru yaitu IAIN untuk pendidikan agama Islam dan sekolah tinggi teologi untuk yang beragama Katolik dan Kristen. Ya. Kemudian tahun 62 kurikulum SMP ditambah dengan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuannya kalau tidak bisa meneruskan sudah bisa bekerja. Di SMA diadakan penjurusan atau IPA IPS begitu ya dari kelas 2 atau kelas 11. Kalau dulu namanya jurusan A, jurusan B, dan jurusan C. Kalau A itu bahasa, B itu ilmu pasti, dan C itu ilmu sosial. Maka di Yogyakarta SMA 1 Teladan itu sering disebut SMA A. Kemudian SMA 3 sering disebut 3B karena di sana hanya satu jurusan yaitu jurusan ilmu pasti. Kemudian SMA 6 itu juga sering disebut 6C karena di sana khusus untuk ilmu sosial. Nah, seperti itu. Dan sampai sekarang itu melekat sampai sudah sekian puluh tahun. 6C, 3B, 4B, nah seperti itu. Ya. Lanjut yang terakhir di bidang kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia akhirnya dikuasai PKI dengan membentuk Lembaga Kebudayaan atau Lekra. Salah satu tokohnya adalah Pramudia Anantatur yang setelah dibebaskan dari penjara kemudian diangkat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati menjadi Dewan Penasihat Kebudayaan. Kalau sekarang udah meninggal ya, tapi kemarin pernah diangkat menjadi Dewan Kehormatannya. Dan Lekra ini membubarkan Manikebu atau sering disebut Manifesto Kebudayaan atau Manikebu yang didirikan oleh para seniman dan budayawan yang tidak senang terhadap dominasi PKI. Pembubaran ini ternyata didukung oleh Presiden Soekarno. Ya, semakin kuatlah kekuatan PKI pada masa demokrasi terpimpin pimpinan Presiden Soekarno. Oke, sekian saja materi tentang demokrasi terpimpin pada video kali ini. Kita akan lanjut dengan pemberontakan PKI yang terjadi pada akhir masa demokrasi terpimpin yang menjadi sebab runtuhnya demokrasi terpimpin diganti dengan pemerintahan Orde Baru. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.